kanan nasu muttawahida faba'asyallahun nabiyina mubashirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi ila ladina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghya bainahum fahadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznihi wallahu yahdi man yasha'u illa siratim mustaqim. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Kelas ya. Ini menguatkan aja di Al-Baqarah masalah hidayah, dolalah. Ternyata banyak di Quran kan. Karena inti hidup kan itu Pak. Kita pengen sekali dapat petunjuk, tapi jalan kita dolalah. Nah, ya. Jadi ini sebenarnya sudah terkait dengan apa yang disebut ini ya, pemecahan persoalan hidup. Ya. Jadi kalau kita sandarkan kepada akal kita nggak bisa berprasangka jelek kepada Allah. Ya. Ternyata Allah sudah memberi jalan dua, silakan pilih. Terus kita dikasih akal, ya, betul kan? Gimana kita mau dapat petunjuk, pertolongan? Nah, ya kalau itu misalnya kita bangkangi terus, jangan kebangetan deh. Karena kita berat memang untuk mengatasi ujian. Ujiannya korinah tadi, ya kan? Akui aja Pak, berat itu. Itu sebabnya beruntung kalau seminggu 3 kali Ndung mengingatkannya melalui wahyu. Karena jangan disangka kita nggak ada perbedaan dengan yang di luar sana Pak. Yang di luar sana istidroj bahasanya Pak. Sepertinya senang menurut pendapat kita, nggak ngaji tapi senang aja Pak. Lihat aja nanti kejadiannya. Percayalah Mandung. Apalagi kehidupan sekarang, alam sudah banyak berdakwah, ya makhluk-makhluk yang tidak terlihat sudah mulai jolim, ya. Ya. Kita nggak bisa, tidak butuh Quran tidak mungkin. Tapi Quran itu kan kesulitannya Pak. Jadi di ayat Al-Baqarah tadi kan menghilangkan relativitas pikiran atau penilaian manusia. Perdebatan, merasa dia bisa memecahkan persoalan, dihilangkan. Harus taklid ke Quran. Ya.
Ya udah, kamu sedekah, ikuti jalan baik, ya. Namun demikian ada yang dibedakan. Bapak mau pilih yang dibedakan nggak? Yaitu orang gila, anak kecil, orang di pedalaman yang terisolir dan tidak terpampar oleh informasi tentang kenabian. Nah, silakan. Nah, Bapak buat jolim nggak apa-apa. Ya kan, orang gila. Nah, buat gila-gila. Jadi dong kalau kita mabuk kan gila tuh dong, nggak sadar, nggak kena dosa. Awal gilanya kan kita buat. Iya kan? Betul kan? Nah, itu bahasanya. Anak kecil, orang gila, orang pedalaman yang terisolir dan tidak terpapar oleh informasi tentang kenabian. Sejarah lama di Minang kan Islam belum masuk, Pak. Ya. Dibebaskan hukum taklif. Taklif itu artinya pembebanan. Tidak dibebani untuk sholat tuh nggak apa-apa, karena dia tidak ada petunjuk, iya kan? Nah, orang gila kan nggak bisa kan, petunjuk itu harus ada akal. Bapak mau nggak Pak bebas Pak seperti itu? Mau ya? Nah, bawa sini, anu ngilangin akalnya. Nah, gitu kan? Itu sebabnya Rasul dengan hujah yang kuat dan tidak ada ajab sebelum datangnya Rasul. Hujahnya kuat. Itu pentingnya ngaji sejarah nanti. Karena itu akan membawa petunjuk. Karena ini kan Allah berfirman di Isra tadi ayat 15. Penggalan terakhirnya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asya rasula. Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Betul kan? Nah, Bapak udah kena utusan Rasul nggak? Kena ya? Kena. Jadi Bapak udah terikat dengan perjanjian. Diincar itu. Dunia akhirat diincar. Apalagi dikuatkan di sini. Makanya kalau ingin gila-gila bener di luar nggak usah ke sini. Kan di sini menguatkan terus. Gitu kan? Nah, ayat ini disebut talqin ini diperkuat. Karena kita udah terikat. Karena selalu ada nabi dan rasul pada setiap periode manusia, itu sebabnya kan. Nah, sehingga mestinya manusia dalam semua kurun waktu mendapatkan petunjuk dengan diutusnya rasul pada tiap kurun waktu tertentu untuk memastikan apa yang Allah inginkan sampai kepada manusia dan bisa dipahami manusia. Itu sebabnya ada beberapa dalil terkait hidayah, disebut hidayah irsyad wal bayan. Nanti amalan hidayah ini pokoknya buat baik, sholat lakukan. Sering baca ya Arad 7, catat aja. Arad 7. Hidayah itu pemecahan persoalan. Kenapa nggak nikah? Kenapa nggak sempurna agama? Kenapa kita belum kerja? Kenapa kita kesulitan untuk berbuat baik? Kenapa kita selalu ada menemukan orang-orang yang jolim, ya kan? Kenapa kita nggak harmonis dengan orang tua kita, ya? Cuma kenapa kita kok sulit menaklukkan istri kita, ya? Kita kan harus minta petunjuk. Amalannya mau tahu? Ada amalan doa, Pak. Catat Arad ayat 7, Fussilat 17, Al-Isra 15. Arad ayat 7, Fussilat 17, Al-Isra 15. Nah, amalan ini bukan dibaca karena ada 7, mesti gimana itu nanti turun tuh. Ke sana, begini. Akal kita akan ngomong. Setuju, Pak? Ya, petunjuk itu dari Quran. Kamu pergi ke sana deh. Pokoknya kamu ketemuin dulu. Kelihatan hitam putihnya. Nah, itu petunjukan doang. Petunjuk Quran ini. Arad 7, Fussilat 17, Al-Isra 15. Itu aja, baca nanti pengertiannya, nggak perlu dibahas ya. Itulah hujah yang kokoh. Karena dari Allah. Allah membebaskan manusia untuk memilih jalan petunjuk atau jalan kesesatan, dibebaskan. Kalau yang Nandung sebut tadi kan jalan petunjuk, yang disebut penjemput hidayah, ya kan? Jadi hidayah bisa dijemput, bisa.
melalui Quran. Ya. Atau mau jemput jalan kesesatan, udah nggak perlu dari Quran. Ikuti aja hawa nafsu, ikuti bisikan-bisikan kok Qarin. Betul kan? Nah, ini udah. Pada saat manusia memilih jalan petunjuk Allah, maka Allah langsung mentaufikannya, mempertemukannya dari pemecahan persoalan. Itu Quran. Mentaufikkan, langsung tahu selesai. Enggak, Pak. Ada ikhtiar. Ikhtiar itu pasti langsung pas. Betul kan? Nah, itu ini namanya mentaufikannya dengan sebab-sebab datangnya hidayah. Ini yang disebut nisbatut taufik, hidayah taufik. Itu makanya disebut hidayah taufik. Sering dengar kan kata onde mendapat taufik. Ngerti taufik itu nama orang katanya. Ya, kan pusing tuh, Pak. Hidayah ternyata lebih banyak ke ikhtiar. Nah, nisbatut taufik, hidayah taufik, ketika sudah terbersit untuk hidup benar, saat ke hati. Saatnya dan mesti hidup benar. Kan selalu ngomong di hati tuh. Lalu kita mencoba mencari tahu jalan untuk menemukannya. Quran tadi, sedekah, pelajari adat istiadat orang lama sebelum Islam masuk, baca Quran, gimana tradisi lama, realisasi sekarang. Allah akan mentaufikkannya. Karenanya ada beberapa hujah yang menjadi dalil nisbatut taufik itu. Hidayah taufik itu sebagai berikut di Muhammad 17, Al-Ankabut 69, Yunus 69. Ini semua insya Allah besok akan membahas yang di season kedua ya. Sekali lagi, hidayah taufik ini termasuk mereka yang memiliki sifat-sifat ya yang baik. Jangan ada berlawanan dengan sifat hidayah. Lawan sifat hidayah taufik itu adalah ingkar, aniaya, fasik, sombong, dolalah, sesat, hubud dunia, mencintai dunia, musyrik, berlebihan. Musyrik, berlebihan apa? Main game, kebangetan, Pak. Ya, musyrik. Batu 2000, Pak. Nggak boleh. Makanya dalam kajian tuh yang melampaui batas ya. Nah, itu jadi haram. Nanti takutnya ya. Musyrik namanya. Kadzib, tahu kadzib, pendusta, mengelak. Itu lawan dari hidayah. Itu terhadap akhlak. Jika dalam hati kita masih ada 8 sifat ini, kafir, zalim, fasik, takabur, dolalah, hubud dunia, musyrik, kadzib, itu 8 sifat masih kita pakai, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk, pemecahan dalam hidup. Ini semua ada di Quran. Insya Allah besok menunggu lebih dalam lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Satu season lagi setelah ini baru kita memasuki apa yang disebut at-tarik ke sejarah gimana orang dulu. Ini agak serem karena Anda biasanya kalau ngaji-ngaji masalah adat tradisi orang lama, kita berusaha masuk ke wilayah sana. Walaupun kita berada di sini. Kain Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.